Welcome back to Sekolah Minggu di Udara. Bersama aku, Felicia. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga semua sehat ya dan tetap semangat. Hari ini kita mau seru-seruan bareng loh. Ada apa aja ya? So, ikuti ibadah Sekolah Minggu sampai selesai ya. Yuk, kita langsung mulai saja ibadah kita. Oke? Shalom adik-adik. Wah, host kita keren banget kan? Keren banget loh. Nah, adik-adik, kali ini Kak Vita ditemenin oleh Kakak Matthew. Halo semuanya, nama aku Koko Matthew. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Baik-baik kan? Iya, kami selalu mendoakan supaya adik-adik terus dalam keadaan sehat, terus dalam penyertaan Tuhan. So, ikuti ibadah sekolah minggu sampai selesai ya. Jangan di-skip, oke? Kita akan mulai ibadah kita di dalam doa. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan. Dan kami juga mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati juga Tante Emma yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Harus semangat ya nyanyinya. Oke. Yuk sama-sama nyanyi lagu ini ya. Kepada papa, mama, lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Siapa yang mau jadi anak yang taat? Puji Tuhan. Yuk sama-sama nyanyi lagi lagu ini. T-A-A-T, taat. T-A-A-t, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-t, taat. T-A-A-t, taat. T-A-A-t, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-t, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa, mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa, mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Yeay. Kita mau jadi anak-anak yang taat ya. Karena itu menyenangkan
luar biasa. Luar biasa. Memuji Tuhan dengan sukacita. Nah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau saksikan teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan. Mari saksikan. Roma 12 ayat 2c. Apa yang baik? Yang berkenan kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah dan yang sempurna. 12 ayat 2C. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. 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 2C. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. 12 ayat 2C. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2C. Apa yang baik berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat hafal ini adalah Roma 12 ayat 2C. Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang Minggu sempurna. ini adalah Roma 12 ayat 2C. Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. 2C. Apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan ayat 2C. Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan Roma 12 ayat 2C. Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2C. Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan hatimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan sehingga kamu dapat membedakan manakah apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan hatimu, sehingga kamu dapat membedakan mana itukah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. janganlah kamu menjadi seperti dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan hatimu, sehingga sehingga kamu dapat membedakan membedakan mana kehendak Allah dan apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah Ayat mereka. hafalan minggu ini adalah Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang bersukacitalah mereka. Bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Matius 2 pasal 10. Ini adalah Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka. seru ya, Seru banget loh. pintar semuanya, hebat, luar biasa. Nah, minggu ini tema kita adalah show your obedience. Tunjukkan ketaatanmu. Wah, pasti seru ya, Kak Matthew? Pasti dong. Harus dengar firman Tuhan dengan baik ya. Oke? Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara.
Tante harap semua adik-adik berada dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Nah, minggu lalu Tante sudah cerita dengan judul Show Your Love. Di mana Tuhan Yesus pada masa kecilnya telah menunjukkan kasih-Nya kepada Allah Bapa di surga, kepada Yusuf dan Maria, dan juga kepada teman-temannya. Adik-adik, apakah sudah menunjukkan kasih kalian kepada Papa dan Mama? Apakah adik-adik sudah menunjukkan kasihmu dengan cara rajin belajar? Sudah belum? Sudah. Oke. Karena dengan rajin belajar, adik-adik menjadi pintar dan naik kelas kan? Ya. Nah, tapi satu lagi Tante mau tanya, siapa di antara adik-adik yang suka makan sayur? Suka? Suka. Oke. Masih ingat cerita Daniel? Kan Daniel waktu itu dengan 3 temannya minta supaya diberi makanan sayur dan minuman air putih saja. Ternyata mereka sangat pintar dari teman-teman yang lain. Nah, hari ini Tante akan bercerita tentang Tuhan Yesus yang menunjukkan ketaatannya kepada Bapanya yang di surga. Judul cerita hari ini yaitu Show Your Obedience. Tunjukkanlah ketaatanmu. Nah, Tuhan Yesus tidak saja taat pada masa kanak-kanaknya, tapi Yesus juga taat pada waktu Yesus sudah menjadi dewasa. Kira-kira ketaatan yang bagaimana yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus? Nah, itu yang akan Tante ceritakan. Dengar baik-baik ya adik-adik semua. Oh ya, apa adik-adik masih ingat tentang malaikat Tuhan yang datang kepada Bapak Zakaria pada waktu Bapak Zakaria sedang bertugas di Bait Allah? Ya, Bebe masih ingat. Nah, apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepada Bapak Zakaria? Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth akan mendapatkan seorang anak. Pintar, Brandon. Ternyata masih ingat ya. Apakah Bapak Zakaria percaya kepada perkataan malaikat Tuhan? Awalnya sih Bapak Zakaria tidak percaya. Lalu apa akibatnya? Bapak Zakaria menjadi bisu. Wow, pinter Andrew ya. Jadi Bapak Zakaria menjadi bisu sampai anaknya lahir. Nah, siapa nama anak mereka? Yohanes. Oke, good. Setelah Yohanes menjadi besar, Yohanes mendapat tugas khusus dari Allah Bapa di surga, yaitu untuk membaptis orang-orang di Sungai Yordan. Jadi namanya disebut Yohanes Pembaptis. Tempat pelayanan Yohanes Pembaptis yaitu di Sungai Yordan. Yohanes juga memberitahukan agar orang-orang pada waktu itu harus bertobat dari dosa-dosa mereka lalu dibaptis. Apa Yohanes punya banyak murid? Ya, Yohanes Pembaptis punya banyak murid yang mengikuti dia. Apakah ada orang-orang yang mau dibaptis sama Yohanes Pembaptis? Ada juga orang-orang yang sadar akan dosa mereka dan meminta agar Yohanes Pembaptis membaptiskan mereka. Nah, pada waktu itu Yesus sudah berusia 30 tahun. Selama 30 tahun Yesus selalu berada di bawah asuhan Maria dan Yusuf. Mereka tinggal di Nazaret. Jadi Yesus tinggal dan dibesarkan di kota Nazaret. Apa selama itu Yesus tidak melayani? Yesus tidak melayani. Yesus menunggu waktu yang tepat untuk melayani. Nah, disinilah kita melihat ketaatan Yesus kepada Bapanya yang di surga. Yang pertama, Yesus harus tunggu selama waktu yang cukup lama. Sampai Yesus berusia 30 tahun yang merupakan waktu yang tepat. Yang kedua, Yesus harus melakukan perjalanan dari Nazaret ke daerah Yudea, ke daerah Sungai Yordan di mana Yohanes Pembaptis berada. Perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan juga. Untuk apa Yesus ke Sungai Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis melayani? Karena Yesus mau minta Yohanes Pembaptis membaptiskannya. Mengapa Yesus minta Yohanes Pembaptis membaptiskannya? Karena Yesus mau mentaati apa yang diminta Allah Bapa untuk Yesus lakukan. Selain itu, Yesus juga mau memberi teladan bagi kita
agar kita mengikuti teladannya. Untungnya Andrew juga sudah dibaptis 2 tahun yang lalu. Oh, good Andrew. Nah, ketaatan Yesus yang ketiga kita lihat di sini, Yesus mau merendahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pada awalnya, Yohanes Pembaptis merasa, saya tidak mau membaptiskan engkau, Yesus, tapi Yesus tetap menyuruh supaya Yohanes Pembaptis membaptiskannya. Dan karena Yesus mau mentaati perintah Bapanya yang di surga, waktu Yohanes membaptiskan Tuhan Yesus di Sungai Yordan, banyak orang yang menyaksikan. Dan sesuatu yang ajaib terjadi waktu Yesus dibaptis. Sesuatu yang ajaib apa yang terjadi waktu itu? Langit terbuka. Langit terbuka? Iya, mengapa langit terbuka? Ya karena Allah Bapa yang berdiam di surga mau menyampaikan persetujuannya. Allah Bapa mau menyatakan setuju dengan anaknya Yesus. Jadi waktu Yesus keluar dari air Sungai Yordan, langit terbuka dan semua orang yang ada di situ melihat langit terbuka. Yesus juga melihat langit terbuka dan sesuatu yang indah terjadi. Dan jadi penasaran nih, sesuatu yang indah apa yang terjadi? Yesus dan orang banyak itu melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Dan bukan saja Roh Allah turun, tetapi mereka semua mendengar suara dari surga berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Siapa yang berbicara dari surga? Apa itu suara malaikat? Ternyata yang bersuara dari surga adalah Allah Bapa sendiri. Wow, luar biasa sekali. Lalu bagaimana dengan Roh Allah yang turun seperti burung merpati itu? Apakah Roh Allah itu kembali ke surga? Ternyata Roh Allah itu tinggal di atas Yesus. Lah, lalu bagaimana dengan burung merpati itu? Itu hanya lambang dari Roh Kudus. Jadi waktu Roh Kudus turun, karena itu roh, semua tidak bisa melihat, tapi dinyatakan dengan lambang burung merpati yang menunjukkan bahwa itu Roh Kudus. Dan Roh Kudus turun di atas Yesus dan berdiam di dalam Yesus, memimpin Yesus dan bersama-sama dengan Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan heran dalam pelayanan Yesus. Nah, pelajaran yang kita ambil dari cerita hari ini, cerita ini menunjukkan bagaimana Yesus taat kepada perintah Allah Bapanya. Yesus datang ke dalam dunia ini merupakan ketaatan Yesus kepada Bapaknya. Dan sebelum Yesus memulai pelayanannya selama 3,5 tahun di dunia ini, Yesus selalu melakukan apa yang dikehendaki Bapaknya. Waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atas Yesus dan Allah Bapa di surga menyatakan persetujuannya kepada Yesus. Nah, kalau Yesus sendiri perlu Roh Kudus, maka kita juga harus meminta agar Roh Kudus turun ke atas kita dan tinggal di dalam kita. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Nah, ini pertanyaan yang bagus, Andrew. Kita perlu Roh Kudus karena waktu Roh Kudus ada di dalam kita dan menolong kita, Roh Kudus akan menolong kita melakukan perkara-perkara yang besar. Roh Kudus akan menuntun kita kepada jalan-jalan yang dikehendaki Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong adik-adik semua menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada papa dan mama, taat kepada guru di sekolah. Nah, taat berarti kita mau melakukan kehendak Tuhan Yesus, ya. Dan siapa dari adik-adik yang mau minta agar Roh Kudus turun ke atasmu, agar adik-adik bisa menjadi anak-anak yang taat? Saya mau. Oh, very good. Nanti Tante akan berdoa untuk adik-adik semua dan juga untuk Brandon dan untuk Andrew. Nah, tapi sebelumnya kita akan menghafal lebih dulu ayat hafalan hari ini.
Ayat hafalannya amat singkat, pendek sekali. Dan Tante berharap semua adik-adik bisa menghafal ayat hafalan ini. Ayat hafalan hari ini terdapat di 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, Brandon bisa? Bisa, Mak. Oke, good. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Good. Kalau Andrew? Bisa, Mak. Ya. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya, jadi kita semua, termasuk juga Mak, mau menjadi anak-anak orang yang taat ya. Karena taat itu penting. Coba kalau adik-adik mau baca taat, lihat dari T-A-A-T. Dari atas ke bawah bacanya taat. Kalau ditulis dari kiri ke kanan, T-A-A-T bacanya taat. Jadi ditulis bolak-balik bagaimana bacanya? Taat. Jadi kita juga mau jadi anak-anak yang taat ya. Dan adik-adik semua juga pasti mau jadi anak-anak yang taat. Dan sekarang kita akan berdoa dan mohon Tuhan akan tolong kita semua menjadi orang-orang dan adik-adik yang taat. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita di mana Tuhan Yesus telah menunjukkan ketaatannya yang luar biasa kepada Bapa di surga. Tuhan, kami juga mau menjadi anak-anak yang taat. Kami mau perlu Roh Kudus untuk menolong kami, menuntun kami, agar kami juga bisa menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada Papa Mama, taat kepada Tuhan, taat kepada guru di sekolah, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus akan tinggal dalam kami dan terus menolong kami agar setiap hari dari hari ke hari kami akan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan karena kami mau taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Firman Tuhan ini keren banget loh. Iya, keren banget. Nah, Kak Matthew belajar apa dari firman Tuhan? Aku sih belajar tentang anak-anak Tuhan yang taat. Oh, harus menjadi anak Tuhan yang taat ya? Ya, benar. Itu kan nggak mudah ya, Kak Matthew? Iya sih, nggak mudah. Iya, tapi kita harus terus lakukan dan buat yang terbaik. Ya, karena kita adalah anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Nah, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas. Yuk, sama-sama kerjakan.
Nah, seperti itu. Gampang kan, Kak? Gampang. Harus dikerjakan ya di rumah. Jangan lupa kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye. See you next week ya.